sebuah catatan tersendiri kepada bangsa ini. Kepala negara kepada pemerintahan yang kesatria, fair, bersikap adil untuk semua pihak, tidak mementingkan kelompok dan golongan. Beliau sudah menjabat semuanya, sudah presiden, ketua umum partai, apa saja. Kalau saya berada di posisi Pak SBY, tentu saya juga akan berpikir yang sama. Kunjungan balasan dari Pak SBY kepada Pak Surya Paloh, karena pada waktu Pak SBY berobat di Rochester, di Mayo Clinic di Amerika, Pak Surya Paloh datang menjenguk. Dan memang sekarang ini Pak SBY sudah sehat, dan berkesempatan Pak SBY juga untuk bersilaturahim dan sekaligus membalas kunjungan Pak Surya Paloh pada waktu itu. Detail ya, artinya Nasdem masih menunggu hasil Rakernas. Kami sudah mengagendakan 15, 16, 17 Juni itu akan membuat Rakernas, menghelat Rakernas, dan kemudian semua keputusan-keputusan politik itu akan ditentukan di dalam Rakernas. Ketum AHY kan bersilaturahmi dan berkomunikasi secara politik ke seluruh partai-partai. Ya, tetapi bagaimana nanti hasilnya, karena sudah ada contoh partai-partai lain sudah membentuk koalisi, ya kita tunggu saja perjalanan itu. Yang pasti bahwa komunikasi politik terus dijalin dan tentu situasinya masih cair lah dengan semuanya. Surya Paloh, SBY, dan Salim Segaf akan gelar pertemuan, bahas deklarasi hingga pendamping Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri akan menggelar pertemuan untuk mematangkan rencana koalisi yang disebut-sebut bernama Koalisi Perubahan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ketiga petinggi partai tersebut akan membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, Hermawi menyebut ketiganya juga akan membahas soal pendamping calon presiden Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi tersebut. Hermawi tak menjelaskan waktu dan tempat pertemuan itu akan digelar. Yang pasti, menurut dia, deklarasi koalisi perubahan akan digelar setelah Surya Paloh kembali dari Jerman. Surya berada di Jerman sejak Desember lalu untuk menjalani pengobatan. Nasdem tak akan sindiran lagi mensosialisasikan Anies Baswedan. Menurut Hermawi, usai ketiganya mendeklarasikan koalisi, maka partainya tidak akan sendirian lagi dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden ke berbagai daerah. Sejauh ini, deklarasi rencananya akan dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kendati demikian, dia mengatakan koalisinya tidak menutup diri terhadap partai lain yang ingin bergabung. PKS sebut pendamping Anies dibahas mendalam dalam tim kecil. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil ketiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim akan membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra sebelumnya membenarkan soal rencana deklarasi bersama itu. Menurut dia, pembahasan koalisi pendukung Anies Baswedan itu masih intensif dibicarakan antara ketiga partai. Sebelumnya, menurut sumber Tempo, deklarasi bersama ini akan dilakukan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat pada akhir Januari atau awal Februari 2023. Deklarasi bersama ini diharapkan bakal makin menggenjot elektabilitas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Nama kandidat cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifah. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan, sekaligus membahas pendamping calon presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris nama dari eksternal seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu, ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa, dan Putri Presiden Gus Dur
Gus Dur Yeni Wahid. Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias AHY alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil segitiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Pengamat secara etika, Nasdem baiknya fokus ke koalisi perubahan ketimbang terbebani pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan. Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah. Misalnya terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini. Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki. Menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana terbesan dengan partai posisi. Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang. Yunarto melanjutkan kerjasama Nasdem Demokrat PKS untuk pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut dia, ulang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan namun koalisi belum juga diresmikan. Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat serangan, utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle. PDIP meminta Presiden mengevaluasi dua dari 3 Menteri Nasdem, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDIP, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Belakangan Jarod meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan. Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle, namun dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.